tarian budaya dalam papirus waktu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini kita di acara bicara, bincang ceria banyak cara. Hari ini kita kedatangan tamu kehormatan yang sangat istimewa. Topo Puatae Datulu ke-40 Haji Lamarama Kulau SH Opo Tobau. Assalamualaikum Datuk. Bagaimana? Semoga limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai. Amin. Kemudian untuk hari ini kita akan berbincang tentang selayang pandang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh putra-putri Tanah Luwu Lagaligo International and Cultural Festival. Terkaitan dengan tema yang disepakati tadi, karena keresahan yang terjadi sebenarnya Datuk, bahwa budaya itu seolah hari ini dipandang sebagai sejarah yang mati, yang kemudian dia adalah sesuatu yang di belakang, kemudian tidak perlu dibicarakan sekarang. Itu kami mau mencoba meretas itu, Datuk, dengan tema tadi, dengan penggambaran juga yang ada di logo. Jadi yang kita bicarakan tentang masa lalu, yang kita bicarakan tentang budaya masa depan, itu mestinya kita dirikan dalam diri kita hari ini, supaya lahir di generasi, di semua lintas generasi, begitu. Nah, terkait dengan itu ada beberapa yang perlu kami ingin bincangkan dengan Datuk. Sebagaimana kita ketahui bahwa Luwu ini punya nama yang besar sebagai tempat lahirnya sebuah naskah terpanjang di dunia yang namanya sudah sampai tingkatan internasional. Nah, begini Datuk, ini polemik banyak terjadi, banyak polemik terjadi di media sosial, kemudian di tulisan-tulisan yang berserakan di mana-mana tentang kitab Ilagaligo itu sendiri. Kemudian banyak lagi. Kami minta tanggapan Opo Datuk tentang perkembangan wacana itu, Datuk. Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan tadi saya betul-betul terkesima bahwa masih ada Wijatelu, terutama anak mudanya, yang mau memperhatikan tentang budaya. Betul sekali bahwa budaya Tanah Luwu itu budaya yang besar, bahkan sangat besar. Coba perhatikan saja, dalam negara kesatuan ini, Nusantara, tidak ada satupun kerajaan yang masih ada dari didirikannya sampai sekarang. Itu berlangsung ribuan tahun. Sriwijaya, Majapahit, Mataram Lama, Mataram Baru, sudah tidak ada. Artinya apa? Bahwa kristalisasi budaya sudah ada dari sejak dahulu dan terpelihara sampai sekarang. Kekhawatiran saya punya anak-anak ini wajar saja, karena budaya makin kesini makin terkikis, bukan hilang, tidak. Ya. Yang penting kita pahami sebenarnya kepada anak-anak semua ini, apa itu arti budaya. Jangan kita bicara tentang budaya tapi kita tidak paham apa itu budaya. Budaya itu perilaku sebenarnya. Perilaku yang berasal dari inin nawa, berasal dari tinianya manusia. Itu nggak ada di tempat lain. Perilaku. Budaya kita lu menganut prinsip pak.
Apa itu Pakka? Itu bukan simbol biasa. Itu adalah simbol bahwa manusia harus berbudaya. Satu sisi, dan di sisi lain harus cerdas. Jadi antara otaknya dengan batinnya harus berjalan seimbang. Nggak bisa hanya kita berbicara tentang kehebatan seseorang, kehebatan budaya seseorang karena ilmu pengetahuan saja, teknologi saja. Tapi sikapnya tidak menunjukkan budaya. Di Luwu itu dipelihara betul. Cuman sayangnya kita sudah tidak paham sendiri tentang budaya kita sendiri. Sebenarnya simpel, sangat sederhana. Ini luar biasa. Saya tekankan kepada Pakka. Pakka itu artinya keseimbangan. Tidak ada manusia dan alam ini yang bisa hidup tanpa keseimbangan. Manusia terdiri dari lahiria dan batinianya. Lahiria ini raga kita, termasuk otak. Batinianya inilah ada dalam dada kita masing-masing. Ini harus berjalan seimbang. Seimbang di sini tidak harus sama. Tadi ada kekhawatiran bahwa hari ini budaya kita sangat tergerus hingga mencapai dasar. Menurut saya tidak. Ya, selama masih ada kalian, masih ada istana, masih ada data. Ilmu pengetahuan, teknologi itu bagaimana kita menatap kehidupan menjadi seefisien mungkin. Tapi orang manusia Luwu tidak cukup kepalanya. Batinnya harus bergerak. Oleh karena itu seorang pemimpin di Tanah Luwu harus bergerak dalam prinsip-prinsip itu. Tadi kita lihat rongkong protes, demo. Itu karena ketidakseimbangan antara kepala dengan batinnya. Satu sisi orang yang pemikir hanya berpikir tentang hal-hal yang bisa dilogiskan. Tapi ternyata tidak semua kehidupan dengan logika. Kalau pakai akal Anda, untuk apa Anda urus ini? Untuk apa? Oh, justru masa lalu? Untuk apa? Semua orang-orang pintar sekarang, untuk apa bicara tentang budaya? Untuk apa bicara tentang segala sesuatu yang masa lampau? Tapi mereka lupa bahwa dia itu manusia. Kalau hanya pakai otaknya saja, maka tidak lebih dari robot. Tapi tidak juga benar jika hanya kita pakai batin saja. Tidak lebih dari setan, jin, yang tidak tampak. Yang betul mana? Keseimbangan antara lahiriah kita dengan batinnya. Ini yang Anda sedang lakukan sekarang. Ya, menyeimbangkan antara kepentingan yang ada di lahiriah kita dan yang dibutuhkan oleh batin manusia. Budaya itu menyangkut batin, bukan ini. Anda mengisi ini. Anda menari, Anda membetulkan situs-situs yang ada, Anda berdrama, itu kebutuhan batinnya. Teknologi
setinggi-tinggi apapun juga akan terasa lu kering. Sebagai contoh, Amerika Serikat itu dahulu saya kasih catatan, hanya mengandalkan kecerdasan otak. Tapi sekarang tidak. Mereka mulai berpikir, tapi mereka tidak punya apa-apa untuk diangkat ke atas budayanya, karena budayanya mereka memang tidak ada. Ya, itu karena semua ada India, wah macam-macam. Akhirnya dia bentuk satu namanya kayak logo jadinya ya, Paman Sam. Itulah untuk menciptakan budayanya mereka. Sedangkan kita orang Indonesia, kalau perlu kita injak itu agar kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Jadi apa yang Anda lakukan, ya, LILJF, sangat saya apresiasi. Ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Karena Anda lakukan bukan karena pesanan. Anda lakukan bukan karena kehendak satu orang dua orang, tapi kehendak batin Anda. Yang bergerak itu bukan. Ini lalu tadi disebutkan bahwa lu besar, betul. Dan bukan saya ngomong. Banyak para ahli menyatakan bahwa inilah cikal bakal. Artinya apa? Saatnya Anda semua melihat sesuatu tidak hanya kepala. Melihat sesuatu dengan batin. Kombinasikan, seimbangkan semua. Kan sederhana itu. Tidak mungkin kita akan berpasangan laki perempuan. Kalau saya sendiri akan pincang itu, kan tidak akan ada keturunan di dalamnya. Ini budaya kita menganut asas keseimbangan. Itulah fakta. Apa itu fakta? Siapa yang pegang fakta itu? Dulu yang pegang adalah Dewata Matandro Kulam. Siapa Dewata itu? Dewata itu mungkin malaikat sekarang dia. Tapi dialah Dewata yang mengatur keseimbangan alam. Artinya keseimbangan itu perlu sekali. Bukankah dalam diri kita ini berjalan sesuai dengan asas keseimbangan? Alam semesta ini apa bisa tanpa seimbang? Jadi anak-anak saya yang tergabung dalam, saya terima kasih sekali, malah ada yang mau berbicara, berbuat, dan melakukan sesuatu yang apa yang diprogramkan oleh saudara-saudara saya semua. Jangan melihat hasil di depannya, tapi rangkaian semuanya ini akan berjalan. Ya. Jadi Sulo semua, Toga, ya, semua anak-anak yang ada di sini, bahwa sekarang Anda menjalankan amanah. Menjalankan amanah dari sisi batinianya orang Luwu. Universitas, sekolah tinggi, institut, bicara tentang kepala manusia. Tapi Anda harus bicara tentang batin manusia. Ini harapan saya. Ya. Karena kedatuan Luwu sekarang juga tidak bicara tentang pemerintahan, tidak bicara tentang politik, tapi bicara semata tentang budaya. Ya.
ini nanti insya Allah akan saling mengisi kita. Ya. Dan dalam perjalanannya nanti tidak perlu ada apresiasi dari orang lain baru Anda berjalan, tidak. Karena bukan itu tujuannya. Makanya pertama sebenarnya perkumpulan ini apa tujuannya? Kalau tujuannya sekedar untuk hura-hura atau tanpa eksistensinya bagi orang lain, itu percuma. Ya. Tapi kalau Anda tujuannya adalah tadi menjalankan, mengisi batin manusia lu, dan setelah itu terisi, maka seluruh tanah Sulawesi ini akan berkiblat kembali ke tanah lu. Ya. Contoh begini, apa itu lu? Pak, diulur, diturunkan manusia terhebatnya, ya Batara Guru. Lalu kemudian dihamparkan alam yang indah. Ya. Jika hamparan itu hanya alam saja, tidak manusianya, maka tidak ada gunanya. Selalu seimbang antara manusia dengan alamnya, manusia dengan isi alamnya. Inilah harus kita lakukan. Ya. Dan melakukan itu harus sadar betul bahwa Anda sedang melakukan apa. Jangan tiba-tiba nanti organisasi ini masuk ke sesuatu yang di luar kemampuan dan keahliannya. Silakan menari, silakan melukis, silakan. Tapi sadar betul bahwa Anda sebenarnya sedang menjalankan amanah. Saya sebagai datu hanya menjalankan amanah. Kalian semua, Sulos, Arab, Doga, semua anak-anak itu. Kita tunggu dalam perjalanannya nanti, betulkah jalur ini? Apakah nanti ada yang belok ke sana, belok ke sini, akhirnya nggak jelas. Nah itu bisa saja, ya. Tapi insya Allah saya selama visi kita sama, maka insya Allah kedepannya akan berjalan. Karena begini, sebelum saya akhiri, batin kita itulah yang menentukan kita punya sikap. Batin kita lah yang menentukan kita punya laku. Kalau ini terjadi keseimbangan antara batin dan lahiriah manusia, maka inilah kebenaran. Saya rasa demikian anak-anak, saya ucapkan semangat terus, sukses dalam perjalanannya. Karena tidak gampang ya, saya yakin tidak gampang. Banyak sekali tantangan ke depan. Kamu urus situs saja udah susah nantinya. Tapi jangan berhenti. Saya hampir 10 tahun sebagai datu, penuh dengan masalah. Tapi apakah saya berhenti? Tidak. Saya hadapi semuanya. Ya, itu pesan saya. Hadapi semua masalah, karena Anda adalah solusi bagi masalah itu sendiri. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi paparan dari Datuk tentang harapan-harapan, kemudian keseimbangan sampai kepada pernyataan sikap keberatan untuk keterlibatan di penyelenggaraan Laga Liga Internasional Literasi dan Cultural Festival. Dan insya Allah Datuk, ini murni dari nurani kami, dari semangat spirit kami,
untuk mendirikan sebut saja definisi budaya yang Datuk tadi sampaikan. Insyaallah Datuk. Iya. Mungkin demikian bincang ceria dengan berbagai cara kita hari ini. Saya Alfred Febrika mengucapkan terima kasih kepada Datuk Luwu, kemudian teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.